Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, izinkanlah di pagi hari ini saya ngobrol dengan teman-teman semuanya tentang sebuah fenomena yang menurut saya ini merupakan sebuah kesalahan, bahkan sedikit banyaknya mengandung dosa kita semua sebagai bangsa. Apa itu? Bahwa kita selama ini sengaja atau tidak sengaja telah banyak membiarkan para wanita-wanita kita, khususnya para ibu rumah tangga, untuk pergi merantau ke luar negeri, merendahkan secara langsung atau tidak langsung itu merendahkan harga dirinya menjadi pembantu di sana dengan segala perlakuan para majikan yang kadang banyak yang tidak semestinya. Dan kita sering dengar berita-berita itu ya. Dan yang lebih prinsip benarnya adalah bahwa para wanita-wanita ini, para ibu-ibu ini telah meninggalkan kewajiban utamanya sebagai pengelola keluarga. Khususnya lagi adalah meninggalkan kewajiban utamanya sebagai seorang pendidik bagi putra-putrinya, yang harusnya banyak memberikan bimbingan, kasih sayang, arahan, keteladanan, pendidikan terbaik bagi putra-putrinya agar mereka semua bisa tumbuh menjadi generasi-generasi bangsa yang bisa diharapkan. Tapi akhirnya karena adanya budaya merantau ke luar negeri ini, fungsi seorang ibu sebagai seorang pendidik dalam keluarga ini tidak bisa terjalankan dengan baik. Sehingga dampaknya sangat kelihatan bahwa sekarang ini banyak anak-anak yang tumbuh dalam ketimpangan. Bagi para guru di sekolah itu sangat jelas sekali terlihat bagaimana anak-anak di sekolah yang ketika mulai masuk dunia pendidikan di sekolah, mereka kurang terbekali dengan baik pendidikan dasarnya yang harusnya sudah didapat lebih dahulu dari rumahnya masing-masing. Sehingga di sekolah para guru tinggal mengarahkan dan menyempurnakan serta memaksimalkan dari dasar-dasar yang sudah diberikan oleh orang tuanya, khususnya oleh para ibu-ibunya di rumah anak itu masing-masing. Nah, ketika anak masuk dalam dunia pendidikan formal, tanpa mendapatkan dasar-dasar pendidikan terlebih dahulu yang baik dari rumah, khususnya adalah tentang pendidikan perilaku dari orang tuanya, jelas akan menjadi banyak kesulitan bagi para guru-guru di sekolah untuk bisa dengan mudah mengarahkan, membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik perilakunya, baik karakternya, dan menjadi generasi penerus harapan yang bisa diandalkan. Untuk itu inilah dari sisi sini saja kita melihat bahwa sebenarnya budaya, tradisi seorang ibu untuk merantau jauh sampai ke luar negeri adalah sebuah kesalahan yang barangkali akibatnya nanti akan cukup baik dirasakan. Walaupun kita mengerti tidak ada yang mengharapkan hal semacam ini terjadi. Jadi tidak ada seorang ibu yang sebenarnya dengan sungguh-sungguh ingin meninggalkan keluarga.
Kalau ditanya satu persatu, pasti para ibu-ibu itu pada dasarnya pingin untuk tetap tinggal di rumah bersama keluarganya, mengasuh, mendidik, menyayangi putra-putrinya, yang mengelola keluarganya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada keinginan yang sungguh-sungguh walaupun diiming oleh mungkin gaji-gaji yang tinggi sekalipun sebenarnya. Juga tidak ada seorang ayah yang ingin keluarganya timpang. Ingin keluarganya timpang, membiarkan istrinya pergi sampai ke luar negeri. Ya walaupun mungkin setiap bulan dia akan mendapatkan kiriman-kiriman dari hasil kerja istrinya. Itu pada dasarnya secara nurani tidak ada yang menginginkan hal semacam itu. Semua orang pasti menginginkan keluarganya adalah keluarga yang utuh, keluarga yang seimbang, yang bahagia. Tetapi inilah sebuah kenyataan dalam kehidupan kita yang memang masih dirundung banyak kesulitan. Negeri kita masih jauh dari kata kemakmuran. Memang inilah kadang kalau kita bicara lebih jauh lagi, bahwa ini adalah sebuah kesalahan dari pengelolaan negara yang dasar-dasarnya adalah diakibatkan oleh meluasnya budaya korupsi. Korupsi yang terjadi mana-mana. Bahkan bisa dikatakan pada setiap level kehidupan masyarakat. Kita noleh ke sana ada korupsi, noleh ke sini ada korupsi, ke bawah ada korupsi, apalagi ke atas lebih besar lagi korupsi. Nah inilah memang bila korupsi ini yang menjadi kunci atau dasar atau sumber malapetaka di negeri ini. Korupsi inilah yang membuat negeri yang subur makmur ini menjadi miskin. Ya, negeri ini menjadi miskin, telah dimiskinkan oleh para koruptor itu. Negeri yang subur ini yang begitu banyaknya sumber-sumber pendapatan negara menjadi miskin gara-gara ulah para koruptor. Dan karena miskinnya negeri ini, maka rakyat menjadi kesulitan untuk mendapatkan sumber-sumber rezeki yang layak di negeri sendiri. Rakyat menjadi sulit mengakses sumber-sumber kesejahteraan di negeri sendiri. Sehingga dengan terpaksa mereka harus pergi ke luar negeri dengan segala risiko-risiko yang sebenarnya tidak kita inginkan. Nah oleh karena itu marilah kita meyakini bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Lebih keji daripada penjajah. Ya. Korupsi lebih kejam dan lebih merusak daripada penjajahan bangsa asing. Korupsi adalah bentuk penjajahan yang dilakukan oleh bangsa sendiri, bahkan oleh kita sendiri yang kadang juga sedikit banyaknya masing-masing kita juga pernah terlibat dalam hal-hal korupsi ataupun yang menjurus pada tindakan korupsi itu. Untuk itu saya lagi marilah kita menyadari, mari kita yakini bahwa korupsi adalah musuh kita bersama yang harus kita lawan bersama. Dengan cara apa? Minimal kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita sebisa mungkin mulai sekarang untuk tidak dekat-dekat atau melakukan hal-hal yang cenderung marah pada korupsi, apalagi sudah memang bentuk korupsi itu sendiri. Insya Allah, ya, kalau kita sudah bisa membersihkan negeri ini dari tindakan-tindakan yang disebut korupsi itu, ya, sehingga segalanya akan bisa berjalan dengan baik, ya,
tidak terusakkan oleh perilaku korupsi itu, kita yakin seyakin-yakinnya karena negara kita itu kaya sebenarnya. Yakin seyakin-yakinnya negara kita nanti akan jadi sejahtera kalau korupsi ini memang sudah benar-benar dapat kita bersihkan di negeri ini. Dan kalau kita sudah saya lagi mampu membersihkan negeri ini dari perilaku korupsi, negara kita sejahtera, insya Allah semua cukup bekerja di negeri kita sendiri. Kita akan mendapatkan kecukupan rezeki di negeri sendiri, akan hidup sejahtera di negeri sendiri tanpa harus ada orang-orang, apalagi para ibu-ibu yang meninggalkan putra-putri kecilnya hanya demi mengejar materi ke luar negeri. Semoga itu pada waktunya akan terwujud. Mari kita usahakan dengan doa dan tindakan-tindakan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.